أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih An-Nisa Nur Lestari, Masya Allah ya. Dan baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Subki Al-Bukhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih Ustadz akhirnya ketemu lagi di Cahaya. Masya Allah. Baik, guruku, ini tema kita Masya Allah, kita akan membahas tentang sombong jangan dipelihara. Seperti kita ketahui, ini sombong ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak penyakit hati. Nah, yang jadi pelajaran buat kita, kadang-kadang kita sombong gak sadar. Dan mohon ilmunya nih guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang tawadu. Masya Allah, amin. Orang yang gak sombong. Amin, ya Allah, amin. Orang yang gak sombong itu kalau dilihat dari cara jawab salamnya, sahdu, matanya merem. Oh, itu gitu. Ngantuk guru. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Habib Ali serta seluruh pemirsa Cahaya Hati ya, mudah-mudahan semua selalu mendapatkan pimpinan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Tadi kita sudah mendapatkan taujih Rabbani. Ya, ayat Allah sudah dibacakan, surat Luqman ayat 18. Ini kemudian masuk kepada pertanyaan tadi, sombong jangan dipelihara. Pokoknya kalau mau pelihara apa deh, bebek, ayam, ya kan, kambing. Itu lebih menguntungkan. Kalau sombong jangan dipelihara. Tadi ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Jadi dibuka dengan ayat ini. Ini kan pesan Luqman kepada anaknya, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim supaya kita jangan memalingkan muka dari orang lain. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha,
Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Cara jalan aja. Ya, apalagi cara jalan orang yang baru dapat bonus, ya, orang-orang lagi di masa pandemi gini lagi susah gitu ya. Misalnya dia atau ada beberapa orang yang tetap survive dalam kondisi kayak gini, cara jalannya biasanya beda. Ya. Nah, jangan wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan cara yang sombong dan ditutup dengan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian ada hadis yang sering kita dengar, ya, yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keras banget, la yadkhulul jannata, ya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nggak akan masuk surga, masya Allah, ya. Na'udzubillah min dzalik, nggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu bagian kecil dari kesombongan. Dan kita tahu memang perkara sombong ini yang menjadikan setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kan nggak mau menghormat manusia, nggak mau menghormat Adam. Ya, dan kemudian mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik. Nah, ini perasaan aku lebih baik dari dirinya. Dan kemudian di dalam ayat dikatakan khalaqtani min nar. Kata setan, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan dia diciptakan dari tanah. Sehingga aku lebih mulia, aku lebih baik, aku lebih berhak untuk menjadi khalifatullah fil ard. Untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Kenapa manusia yang baru aja datang, anak baru kemarin. Terus dari sisi penciptaan saya melihat diri saya lebih bagus. Nah, kemudian berangkat dari situ, ya, apalagi sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, saking sombongnya sampai mengakui, ya, Fir'aun tuh pengikut setan, ya, mengatakan aku adalah Tuhan. Nauzubillah wal iyadzu billahi min zalik. Nah, kelanjutan hadis tadi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah saat seseorang kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang yang pengen bajunya bagus, pengen pakaiannya bagus, sendalnya bagus, mobilnya mungkin bagus kalau sekarang ini, apakah ini termasuk orang yang sombong? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka sama yang bagus-bagus, gak masalah. Orang pakai pakaian bagus, orang pakai mobil bagus, punya rumah bagus. Gak apa-apa. Yang gak boleh itu, kemudian Nabi mendefinisikan sombong itu adalah sebagai batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menolak kebaikan, dan melecehkan orang lain. Kita waktu naik mobil, oh sekarang jangan mobil deh, zaman sepeda sekarang. Lagi naik sepeda, kita papasan sama orang, itu dari bannya aja kelihatan yang 3,5 juta. Ya Allah. Iya kan? Langsung ditaker. Iya. Liwat lagi, ini belinya kayaknya nggak baru nih, second. Gitu. Ketahuan bannya udah oblak katanya. Misalnya kayak gitu. Yeah. Nggak masalah, dia mau pakai sepeda yang harganya 100 juta lebih. Ya, nggak masalah. Tapi yang kemudian jadi masalah, yang jangan dipelihara adalah ghamtun nas. Ya, melecehkan orang. Ibu-ibu, kita misalnya di pengajian udah bagus nih, udah cakep, tapi kadang-kadang setan suka aja ngebisikin. Emang sih kalau pengajian kita, emang beda ya, dari seragamnya aja kita mah rapi, cocok, kayaknya memuka, kayak gitu. Gak kayak majelis taklim sono gitu. Mungkin seperti itu, gak salah. Kita hadir di majelis punya baju yang bagus. Tapi kemudian kalau dia melecehkan orang, apalagi kalau kemudian menolak kebenaran. Disampaikan al-haq, kemudian dia tolak al-haq itu atau kebaikan itu. Ya, dan dia merasa bahwa dirinya adalah sebagai orang yang mulia. Nah, makanya dari sini kita harus, ya tadi udah disampaikan sama Habib Ali, ini adalah merupakan penyakit hati dan merupakan akhlak yang buruk. Ya, yang tercela.
Ya, siapa sih yang nggak pengen masuk ke dalam surganya Allah? Ya Kalau di Allah. sini dikatakan nggak akan masuk surga, emang ada bahasan tuh. Ini nggak masuk surganya selama-lamanya, apa gimana? Kalau selama-lamanya mukhallad finnar, na'udzubillah wal iyadu billah. Ya, gara-gara cuman sombong doang kemudian kekal di dalam neraka. Ada juga yang mengatakan dia masuk awalnya aja. Tapi kemudian setelah itu kalau memang dosanya sudah beres, sudah selesai, dia dikeluarkan dari neraka. Ini kemudian bisa kemudian kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita. Kita kan pasti nggak pengen ya disiksa atau mendapatkan sesuatu yang buruk di dalam neraka. Maka kemudian kita berusaha menjadi orang-orang yang tawadu walaupun kita diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan kekayaan, diberikan kecantikan. Ya kadang-kadang kan ya alhamdulillah kita dikasih kecantikan, kulit yang putih bersih. Sementara ada orang yang berusaha banget ya pakai krim ini malam, pakai krim malam, siang, krim sore, krim johor gitu kan. Ya kan? Dia mau pakai, dia udah dikasih, dia bersyukur sama Allah. Dan kemudian enggak, ya lu mau pakai krim apa juga. Ya kan? Batu bata aja mendingan lu tumbuk. Pakein di muka. Gak usah pakai begitu. Dan ini biasanya orang sombong itu kalau dia punya. Ya. Ini ada lagi yang lebih jelek, udah gak punya sombong. Aduh ya Allah. Ya kadang-kadang itu ada juga dan ini benar-benar gak tahu dirinya tuh kayak apa. Gitu ya. Makanya obatnya man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang kemudian dia menghilangkan rasa sombong dan tawadu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan man takabbara, siapa yang sombong, siapa yang takabur, nanti wada'ahullah akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen terhindar dari neraka dan kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu, kita ini siapa sih? Ya, kalau kita bilang aku mah apa atuh bolehlah buat semacam muhasabah buat diri kita. Siapa sih segantengnya kita, sehebatnya kita, sekayanya kita ya. Dan apapun yang kita miliki di dalam keduniaan ini semua kita akan berada di dalam tanah. Dan yang akan menyumpal mulut kita adalah tanah. Oh ya Allah. Ya baik ya, ini memang yang namanya sombong ini jangan dipelihara, pelihara yang lain aja kata guru ya. Nah ini memang sedikit nih guru, emang sombong itu bisa dipelihara ya guru? Apa jadi habit atau jadi apa ya? Ah biar pede aneh sombong aja deh begitu. Atau gimana nih guru? Ya ini memang pertama mungkin ada yang asalnya dari sifat aslinya. Ya, karena manusia kan punya sifat-sifat yang disebut di dalam Al-Quran. Misalnya zoluman jahula, udah bodoh, ya dia zolim lagi. Sehingga akan sangat mungkin seorang tidak memahami dirinya. Atau ya dari musuh abadi manusia yang sengaja membisikkan itu. Memang dia sesungguhnya orang yang punya. Ya memang dia sesungguhnya hal itu ada pada dirinya. Tapi kemudian ya bukan disyukuri tapi malah kemudian dikufuri dengan cara kibir. Dan hadis juga menyebutkan bahwa al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Ya namanya kesombongan itu adalah selendang. Selendangnya Allah. Dan keagungan adalah pakaiannya Allah. Kita jangan sampai pakai pakaiannya Allah. Atau jangan dudukin kita di kantor misalnya ada direktur utama, kita karyawan biasa, duduk di bangkunya dirut. Jadi masalah. Kan? Kayaknya gimana? Mungkin gak pakai nunggu besok, hari itu juga kita dikeluarin. Masya Allah ya. Baik. Masya Allah ya. Jadi artinya kalau misalnya kita melihara kesombongan dalam diri kita sama juga kita melihara setan. Mungkin seperti itu guru ya. Masya Allah ya. Aduh. Quotes-nya luar biasa. Quotes-nya luar biasa nih. Jadi setan jangan dipelihara di hati kita ya. Baik. Dan kita sekarang kasih kesempatan buat jemaah yang ada di studio untuk bertanya. Silahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri dari Majelis Taklim Nurul Salam Tridaya Sakti, Tambun Selatan. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah sifat takabur itu termasuk sifat sombong?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Memang kalau misalnya kita ngobrolin masalah sifat ini connecting antara sifat yang satu sifat yang lain. Ya. Silakan guru. Ya tadi saya sudah bacain hadisnya. Sombong ya bahasa Indonesianya. Takabur ya bahasa Arabnya. Ya tadi saya beberapa kali menyebut tentang kibir. Ya merasa kibir yaitu dia sombong, takabur. Ya yang terlarang di dalam agama ini. Tadi luar biasa daripada kita melihara kesombongan karena itu berarti merupakan memelihara setan. Sementara langkah dan tindak tanduk setan itu harus selalu dihindari oleh manusia supaya kita selalu mendapatkan kemuliaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis-hadisnya juga menyebut kibir, takabur dan itu kemudian dalam bahasa kita diterjemahkan sebagai sombong. Masya Allah, terima kasih guru. Aduh, tambah seru nih ya. Kenapa tambah seru? Karena habis ini kita akan membahas tentang tema jangan turuti egomu. Masih bersama guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.